Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1, terdiri dari 3 anggota. Saya sendiri ada Maji Pangestu sebagai ketua kelompok, dua yang lainnya yaitu Hai, saya Alia Rosma Isifasari. Hai, aku Bella Aziz. Film ini menceritakan kisah Ibu Sri Handayani sebagai guru SD kecil Dusun Wates, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Ibu Sri bertempat tinggal di Dusun Temple, Desa Jambon. Jarak dari tempat tinggalnya menuju sekolah ditempuh dengan jarak 5 km dalam waktu 30 menit. Hal ini dikarenakan jalan menuju sekolahnya cukup rusak. Ibu Sri telah mengajar di SD Dusun Wates sejak November tahun 2006 dengan total siswa saat ini yaitu 16 orang. Suatu hari saat terjadi hujan, Ibu Sri pernah jatuh dari motor di jembatan sepulang dari sekolah karena jalannya sangat licin. Menurut Ibu Sri, walaupun fasilitas dan prasarana di SD Dusun Wates kurang memadai, namun selama gurunya mengajar dengan tulus dan ikhlas, maka anak tersebut dapat mengikuti pendidikan yang ada. Karena akses menuju sekolah lain cukup sulit dan mayoritas ibu-ibunya bekerja sebagai petani. Maka dari itu, setiap siswanya ketika ingin berangkat sekolah, ia akan siap-siap sendiri. Bahkan ada yang membawa adiknya karena tidak ada yang menjaganya. Ibu Sri telah berjanji akan terus tetap mengajar di Dusun Wates, walaupun ada yang menawarkan pekerjaan di tempat lain yang lebih bagus. Ia akan menolaknya, supaya anak di Dusun Wates dapat melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga dapat menjadikan Dusun Wates menjadi lebih maju dan akses jalan menuju Dusun Wates dapat diperbaiki. Dengan demikian, masyarakat dari luar dusun pun dapat dengan mudah dan cepat sampai ke Dusun Wates, terutama untuk guru. Menurut Ibu Sri, Tuhan akan mencukupi kebutuhan hidup dirinya walaupun penghasilan sebagai guru sebenarnya tidak mencukupi. Ibu Sri berpesan, apa yang kita tanam adalah untuk ibadah, sehingga tidak mengharapkan apapun selain pemberian dari Tuhan. perilaku yang mencerminkan nilai berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan, yaitu Ibu Sri Handayani secara ikhlas mengabdikan dirinya mengajar di sekolah SD kecil pojok di Desa Wates yang masih mengalami kesulitan dalam hal fasilitasnya. Nilai yang kedua yaitu akuntabel. Ibu Sri Handayani berjanji akan terus mengajar di SD tersebut meskipun diterpa berbagai cobaan. Yang ketiga, nilai kompeten. Ibu Sri Handayani lulus D2 dari Universitas Terbuka dan memutuskan untuk mengajar di SD kecil pojok yang masih kekurangan pihak pengajarnya. Dan untuk nilai yang keempat yaitu harmonis. Ibu Sri Handayani paham atas kondisi dari murid-muridnya, meskipun murid-muridnya tersebut membawa adiknya ketika bersekolah. Nilai yang kelima yaitu loyal. Ibu Sri Handayani berjanji bahwasanya beliau akan tetap mengajar di sekolah SD tersebut hingga hari pensiunnya tiba. Untuk nilai yang keenam yaitu adaptif. Ibu Sri Handayani membuka jasa menjahit pakaian untuk mengimbangi pendapatan dari beliau mengajar. Dan untuk nilai yang terakhir yaitu kolaboratif. Kerjasama dan kerja bakti dari setiap warga di desa tersebut dapat dikatakan mudah dan kompak, asalkan bisa saling merangkul dan memberi dukungan. Dampak yang diperoleh, yang pertama, anak-anak di desa tersebut bisa mengenyam pendidikan karena ada guru yang mengajar. Yang kedua, adanya bentuk kerjasama dan kerja bakti antar warga di sana bisa membantu sedikit demi sedikit memperbaiki fasilitas yang ada di sekolahnya. Dan yang ketiga, adanya penghasilan selain mengajar bisa memberi bantuan dalam membiayai kuliah anaknya dan untuk kehidupan keluarganya pula. Dan untuk yang keempat yaitu tidak adanya diskriminasi dari Ibu Handayani, membuat para murid merasakan kenyamanan untuk bersekolah.
Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kebaikan dari sosok Ibu Sri Handayani adalah menjaga loyalitas. Loyalitas yang tinggi terhadap pengabdian profesi beliau sebagai seorang guru di pedesaan dan sekolah yang minim fasilitas akan mempertahankan core values berakhlak lainnya yang sudah beliau terapkan. Dengan menjaga loyalitas atau janjinya untuk terus mengabdi sebagai seorang guru, beliau dapat melayani masyarakat melalui transfer ilmu pada murid-muridnya, akuntabel dalam menggunakan sumber daya sekolah yang terbatas, kompeten dalam menjaga semangat belajar muridnya, menjaga hubungan baik dengan warga di sekitar, adaptif dalam menghadapi kondisi sosial kultural masyarakat, serta bekerja sama dengan pengurus desa setempat untuk terus mengadakan pendidikan di desanya. Loyalitas yang diterapkan Bu Sri sudah sepatutnya kita contoh sebagai abdi negara dalam menerapkan nilai-nilai berakhlak. Selanjutnya, terdapat beberapa hal-hal yang perlu diperbaiki dan membutuhkan keterlibatan baik Pemda setempat atau pemerintah pusat, yakni perbaikan fasilitas desa tersebut, seperti perbaikan jalan utama yang menuju sekolah dan perbaikan sarana prasarana di sekolah tersebut. Kemudian perlu digaungkan atau sosialisasi dari Pemda setempat mengenai manajemen keluarga yang baik, sehingga setiap keluarga bertanggung jawab atas anak-anak mereka secara penuh termasuk melek pendidikan. Yang ketiga, perlu adanya tambahan tenaga pengajar atau fasilitator pendidikan. Dengan perbaikan tersebut diharapkan mampu menambah loyalitas dan semangat mengajar Bu Sri Handayani serta menghidupkan semangat belajar warga desa tersebut. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari video ini. Sehingga sebagai ASN, kita dapat menerapkan nilai berakhlak. Sekian dari kelompok 1, terima kasih atas perhatiannya.